Assalamualaikum, balik lagi bersama Sanggar Sibuk, Sanggar Seni Budaya Usaha dan Kreasi. Alhamdulillah ya Om, kita dipertemukan dalam keadaan sehat ya Om. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang apa yang sedang Sanggar Sibuk lakukan dalam berkegiatan buat kedepannya Om. Nanti bisa mengawali atau menjelaskan, menguraikan kegiatan apa yang sedang kita jalanin pada kesempatan kali ini. Iya, baiklah. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan atas yang Tuhan berikan karunia kesehatan yang kita terima dalam kondisi pandemi kayak gini ya. Itu selalu dijaga ya Om. Kita harus selalu jaga ya, agar semangat kita terus berkobar ya, tentunya dalam mempertahankan, melestarikan seni budaya khususnya. Betul. Dalam rangka itu Sanggar Sibuk sudah menyiapkan program-program kegiatannya ke depan. Di antaranya ada regenerasi di seni palang pintu, karena emang justru anak-anak muda lah yang harus lebih bersemangat, lebih bergiat gitu di dalam. Maka Sanggar ini tempatnya berbagi kan? Iya betul. Maka di dalam pelatihan palang pintu, seni palang pintu, tunas-tunas muda ini yang kita butuhkan adalah semangatnya. Yang pertama, program Sanggar ini meregenerasi terus bibit muda untuk kesenian palang pintu. Oke. Yang kedua, kita juga terus mengembangkan daya kreativitas dalam seni musik. Seni bermusik ya Om. Seni bermusik. Itu memadukan antara perkembangan zaman yang modern. Ya. Kita kan sekarang sudah banyak alat-alat modern, alat musik kita paduin, yang kalau lebih keren lagi kita paduin lagi dengan alat-alat tradisional tuh Om. Betul, kita emang mengarah kepada etnik kontemporer. Oke. Gitu. Kenapa begitu? Karena emang bagaimanapun kemajuan teknologi ini yang kita sebut modernisasi, tentunya akar budaya nggak boleh ketinggalan. Betul, jangan sampai hilang ya Om. Jangan, sayang sekali itu kalau itu nanti akan, istilah orang-orang bijaksana, jati diri kita akan hilang juga. Gitu kan. Itu yang kedua itu ya Om. Yang kedua adalah pengembangan di dalam Karya seni musik. Gitu. Dan yang ketiga, alhamdulillah kita juga bersinergi dengan salah satu praktisi seni instalasi yang bernama B Kreatif, pimpinan Ombas. Alhamdulillah kita bertemu dengan pemerhati bahkan praktisi seni di dalamnya dan mau berbagi di kita. Maka program ketiga kita itu adalah bagaimana B Kreatif ini mampu berbagi dengan kita. Betul. Tentu kita secara keilmuan akan terus mau menyerap itu ya, untuk mengembangkan anak-anak muda. Nah, seperti B Kreatif inilah yang kita harapkan. Tapi buat teman-teman yang punya bakat yang ada di luar sana juga bisa bersinergi juga dong sama kita. Tentu kita tidak kita open. Membuka ruang lah, siapapun kita berbuka ruang gitu di sini untuk berbagi ilmu tentang seni dan kebudayaan. Iya. Silakan. Anak-anak muda mungkin yang bingung di luar sana, mau ngapain sini, mau berbuat apa sini, silakan bergabung dengan kita. Free di sini. Yang penting punya semangat untuk terus melestarikan kesenian. Berlanjut pada program kita yang keempat, kita terus mengembangkan ruang usaha di dalam Sanggar ini. Karena sesuai dengan nama Sanggar Sibuk, di mana itu bersingkatan seni, budaya, usaha dan kreasi, maka usahalah yang akan kita menjadikan sebagai tiangnya gitu. Anak-anak muda ini harus mengerti dunia usaha, dan bukan saja mengerti, tapi mereka adalah sebagai pelaku yang bergerak dalam usaha yang kita rintis. Yang usaha kita tetap berkesinambungan dengan budaya. Karena di dalam usaha ini kita terus mengembangkan usaha-usaha kuliner, khususnya di Betawi seperti soto Betawi, gado-gado Betawi, nasi goreng Betawi, dan hal-hal yang lain nanti akan kita kembangkan di sana. Tidak ada kendala atau apa gitu ya. Apalagi di usaha, apalagi di ekonomi gitu kan. Kalau itu menemui kendala maka akan membuat pusing anak-anak muda kan gitu ya. Akan membuat bingung juga anak-anak muda. Tapi kalau pembinaan usaha di Sanggar ini mampu berjalan, dan kita sudah buktikan beberapa anak muda di sini bergelut dalam usaha itu sehingga dia mampu mengabdi di dalam seni budaya. Seni budaya. Makanya kita berlanjut terus di sini program-program kita. Seperti saya ulangin tadi di awal, regenerasi seni palang pintu. Ya. Terus kita juga
mengembangkan musik. seni musiknya, gitu. Ada seni dekoratif, Dekorasi, seni instalasi instalasi. yang salah satu Yang kita praktis bersinergi bersinergi dan- di dalam sanggar. Maka yang keempat tadi adalah usaha, itu yang kelima adalah menjadi kreatif. Kita tidak membuang semua kegiatan dalam singkatan nama sibuk itu sendiri, Betul, betul. sehingga kreatif lainnya nanti dikembangkan. Apalagi di zaman era modern seperti ini kan gitu. Maka apa sih yang seni kreatif itu yang bisa dikembangkan? Mungkin Bang Imel kan bisa menjelaskan Betul, sedikitnya. betul. Memang di perkembangan zaman yang sekarang teknologi berkembang dengan pesat gitu kan. Kalau kita tidak mampu sebagai anak bangsa yang bergerak di dalam kebudayaan dan kita nggak mau mengikuti perkembangan zaman, kita bakal ketinggalan juga memang. Pastinya gitu. Oke, memang kita harus tetap mengikuti kan gitu, dan bagaimana mengemasnya kan gitu kan, memadukan antara budaya dan perkembangan teknologi yang sekarang supaya jadinya bermanfaat gitu. Betul. Banyak timbul hal-hal yang sangat positif. Sehingga kreatif baru akan terus hadir. Betul, di memang. hadapan kita. Jadi Sanggar Sibuk memang sedang mengembangkan perkembangan di dunia teknologi, khususnya di kesenian musik, Om. Iya. Nah, kita juga memang sudah membangun kita sebut home recording yang memang kita sebut yang kita nggak bisa membilang kita amatir ataupun profesional, kita masih terus belajar dan terus berkarya. Dan dalam waktu dekat ini kita bakal merilis jingle sibuk. Jadi tunggu terus dan ikutin kita perkembangan Sanggar Sibuk. Kami bakal berkomitmen terus untuk berjuang mempertahankan dan melestarikan budaya, khususnya budaya Betawi. Nah, ini ada sedikit tentang cuplikan proses pembuatan hasil karya seni musik dari teman-teman Sanggar Sibuk. Yuk kita lihat bareng-bareng ya.